panelis, juga Bapak-Bapak dan Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Indonesia bicara baik. Kita akan berdiskusi mengenai, sesuai dengan Mas Syarif bilang tadi, mengenai PR in the new normal dan paradigma baru. Di next slide-nya, mungkin saya cerita dulu sedikit mengenai PR in the new normal. Jadi saya berbincang dengan Pak Prof. Firmansyah, Pak Profis dari Universitas Paramadina. Beliau menjelaskan begini, Mas Agung, industri PR itu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi kita. Saya bilang, bagaimana Mas maksudnya? Gini kira-kira Mas, kalau industri PR itu kan termasuk kategori jasa dan pelayanan. Jika pertumbuhan ekonomi naik 6% saja misalnya, maka akan berdampak positif kepada industri PR, marketing, dan advertising. Dan selanjutnya akan kita lihat banyak produk yang muncul, properti, consumer goods, jenis produk yang lain, otomatis membutuhkan skill set untuk kebutuhan komunikasi PR, advertising, bisa juga launching produknya dan jasa konsultasinya. Itu cukup menarik. Kemudian dia juga tambahkan bahwa Mas Agung, namun kalau begitu pula sebaliknya, kalau jika pertumbuhan ekonomi turun, maka otomatis PR dan iklan pun akan berdampak secara otomatis. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini, COVID-19, tentunya hal ini menjadi sangat relevan. Kita tahu Menteri Keuangan juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita akan turun, malah katanya sudah akan memasuki resesi dalam bulan ke depan ini, malah tumbuhnya bisa negatif 0,4%. Ini juga, maka mau tidak mau industri PR harus mengantisipasi pertumbuhan dan penurunan, bersiap diri bagi saya. Nah, yang pasti COVID ini telah mengubah dunia dan lanskap PR termasuk praktisi PR harus terus beradaptasi dengan perubahan. Nah, ada pertanyaan yang menarik. Jeff Bezos, kita semua tahu Jeff Bezos itu seorang pendiri Amazon. Dalam sebuah interview dia bilang begini, saya sangat sering mendapat pertanyaan, what's going to change in the next 10 years? Apa yang akan berubah dalam 10 tahun ke depan? Nah, Jeff bilang ini pertanyaan sangat menarik, tapi sangat umum, terlalu general gitu. Saya hampir tidak pernah mendapatkan pertanyaan yang lebih spesifik, what's not going to change in the next 10 years? Apa yang kira-kira tidak akan berubah selama 10 tahun ke depan? Dia menjelaskan bahwa dalam pertanyaan kedua ini sebenarnya lebih penting karena kita dapat membangun strategi bisnis yang lebih besar. Nah, slide selanjutnya misalnya dalam retail bisnis Amazon, bisa next slide-nya. Kami tahu bahwa, bisa next slide-nya, ya, kita tahu bahwa yang pasti customer, bisa balik sebelumnya, kita tahu Amazon, customer-nya Amazon pasti ingin low price, bisa balik lagi, itu kecepatan, yang, nah, ya kita tahu harganya pasti ingin murah, low price, mereka ingin pengirimannya lebih cepat, fast delivery, mereka menginginkan banyak pilihan karena they want to have more selection and more option. Dalam 10 yang saya tahu, 10 tahun ke depan, 3 hal ini tidak berubah, kata Jeff. Saya tidak bisa imagine, kita bisa bayangkan, dalam 10 tahun ke depan akan ada customer datang kepada saya, berkata, Jeff, I love Amazon, harganya bisa lebih mahal nggak? Ataupun Jeff, I love Amazon, kalau bisa delivery-nya bisa lebih lama lagi, nggak usah lebih cepat, lebih slower, lebih lambat. Impossible, kata dia. These three things are so big and so fundamental, kata Jeff Bezos lagi. Nah, apa tantangan PR dalam 10 tahun ke depan, atau what's not going to change di dalam dunia praktisi PR dalam 10 tahun ke depan, despite dari COVID saat ini. Next slide-nya. Nah, dalam era disrupsi seperti ini, banyak noises di luar sana. Semua konten-konten kita dari praktisi komunikasi itu bersaing untuk mendapatkan atensi kepada target audiensnya. PR harus aware bahwa di daerah disrupsi ini, konten yang baik tidaklah cukup. Belum tentu konten yang kita baca atau dibaca oleh Anda buat untuk audiens dibaca oleh stakeholder dan audiens Anda. Mengapa? Karena kita semua berkompetisi, ada 47.000 media di Indonesia saat ini, bahkan 70%-nya adalah media abal-abal kalau tidak salah kata Dewan Pers. Ada 200 juta orang yang menonton YouTube setiap jamnya, ada 1,3 juta konten yang per menit yang diupload di Facebook, ada 4 juta foto yang diupload di Instagram per jamnya, ada 6.000 tweet yang diupload setiap detiknya, belum lagi upload dari teman-teman kita di WhatsApp group. Intinya, kita sangat berkompetisi untuk mendapatkan atensi. Jadi benar sekali apa kata Satya Nadella di sini, the true scare commodity saat ini is increasingly human attention. Bagaimana PR berkompetisi untuk mendapatkan atensi stakeholder kita, scarcity untuk gaining public attention. Nah, dalam konteks PR, untuk menjawab kira-kira what's not going to change the next 10 years, ini yang coba saya utarakan. Bagaimana PR bisa menjadi key driver dalam bisnis, bagaimana PR bisa menjadi membangun reputasi dan trust, dan bagaimana membuat konten dan konten-konten yang kredibel kepada stakeholder. Nah, next slide-nya, saya ingin ceritakan mengenai storytelling.
People yang pasti akan continue wanting to have tales of adventure, storytelling. Mengapa storytelling ini penting? Ada sebuah eksperimen tahun 2009, kalau dua jurnalis melakukan eksperimen. Mereka beli barang-barang 100 barang-barang bekas dari toko loak, garage sale. Barang-barang tersebut rata-rata harganya sekitar 20.000 rupiah, $1 lebih. Kemudian mereka menulis fiksi mengenai barang-barang tersebut seperti kendi, termometer daging, ada mainan kuda-kudaan dan segala macam. Lalu mereka upload barang-barang tersebut dengan cerita sedikit dari barang-barang tersebut ke dalam eBay. Apa yang terjadi? Semua 100 barang-barang tersebut terjual. Total yang mereka beli waktu itu, total barang 100 sudah hampir 2 juta rupiah. Tapi dengan adanya cerita, mereka berhasil menjual barang-barang tersebut 54 juta rupiah. Terjadi peningkatan 2.800%. Orang-orang bersedia membayar lebih dengan adanya kreatif. Kreativitas artinya story sell. Kreativitas PR inilah yang dibutuhkan di dalam dunia praktisi PR saat ini. Creative writing. Jadi ini sangat penting mengapa storytelling, karena orang pasti senang dengan adanya great adventure storytells di dalam bisnis kita. That's one thing. Hal kedua yang sangat signifikan adalah, next slide-nya, artificial intelligence dan big data. Kita semua tahu Elon Musk, bilioner sentrik dunia ini, dengan karyanya mobil Tesla dan SpaceX dan segala macam. Jadi Elon Musk pernah ditanyain, apa sih ancaman terbesar untuk manusia saat ini? Dia bilang 3. Yang pertama adalah climate change, kemudian perang nuklir. Yang ketiga dia bilang, dia terdiam sebentar. Apa sih, Elon, what's the third one? Apa yang ketiga? Dia bilang, well, saya berharap komputer memutuskan untuk bersikap baik kepada kita. I just hope the computer decide to be nice to us. Dalam industri PR atau industri 4.0 sendiri, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan artificial intelligence dan big data. PR pun harus memahami analitik untuk bisa memaksimalkan semua konten platform saat ini. Bahkan Siri yang kita pakai di telepon Anda saat ini adalah menjadi influencer. Kalau Anda coba, tanyain Siri, apa restoran terbaik di Jakarta Selatan saat ini, Siri yang akan memberikan rekomendasi. Artinya Siri pun sudah menjadi influencer di era 4.0 seperti kita hadapi saat ini. Saatnya PR untuk beradaptasi dengan dunia artificial intelligence dan big data. Selanjutnya, Mas, mengenai personalization. Saya sangat senang quote ini. To me, kata Marissa Meyers, to me the future is personalization. Ada, mungkin kita semua tahu lagunya Beatles, Help. Mungkin kata-kata lirik selanjutnya, Help, I need somebody. Dan lirik selanjutnya adalah, mungkin ada yang kita ingat, Help, not just anybody. Gitu. Jadi kata Beatles ini bahwa kita harus meminta quote spesifik orang, tidak pada semua orang. Humas perlu berkolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri di era zaman sekarang ini. Dengan banyaknya berkompetisi untuk mendapatkan atensi tersebut, tugas PR tidak hanya untuk menyebar konten atau menghasilkan konten yang diupload di YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn dan semuanya, ataupun disebarkan melalui WhatsApp group. Tugas PR belum selesai sampai di sana. Karena tugas PR, konten yang kita buat harus sampai kepada orang yang kita targetin. Jadi begini ceritanya, saya sering challenge sama CEO saya owner saya, Bung, banyak konten-konten yang udah kamu hasilkan, tapi kenapa orang tidak datang ke saya menyatakan bahwa konten ini aib, saya membaca konten tersebut dan mengapresiasi. Jadi akhirnya saya balik lagi ke drawing board. Ingat perbedaan antara advertising dan PR. Advertising adalah ketika they said your product is good, well, I said my product is good, but public relation adalah orang lain yang kredibel bahwa konten dan produk Anda is good, yang keren. So, teori ini saya aplikasikan. Kita punya konten yang menarik waktu itu, saya langsung WhatsApp ke Pak Menteri, dan Menteri Perindustrian untuk Pak Erlangga, dan Pak Erlangga mengapresiasi konten tersebut dan memberikan selamat kepada para owner saya. Dan akhirnya owner saya bilang, this is work. Karena ternyata orang stakeholder yang penting itu membaca konten dan mengapresiasi konten tersebut. Intinya, orang ketiga yang kredibel yang menyatakan perusahaan Anda bagus. Personalization itu menjadi key. Next. Bisa next-nya, Mas? Relationship. PR, at the end, is about relationship. Saya dengar cerita Mark Zuckerberg waktu diundang ke Harvard, dia cerita bahwa waktu pertama, hari pertama dia masuk ke kelas, itu computer science, dia ingat hari pertamanya, ada dosennya namanya Harry Lewis, dia langsung lari masuk ke kamarnya, masuk ke kampus, terus baru dia sadar, begitu sampai di dalam kelas bahwa bajunya kebalik. Jadi bukan hanya kebalik, tag yang di belakang itu malah muncul di depan. Makanya dia heran kenapa kok tidak ada orang yang mau ngomong sama Mark waktu di dalam kelas tersebut.
kecuali satu orang, namanya KX Jin. Dia cuek aja dengan hal tersebut, dan akhirnya kami berdua, kata Mark, melakukan hal bersama. Dan sekarang KX Jin menjadi orang yang melakukan proyek besar, menjadi salah satu bilioner juga di Facebook. And that, kata Mark Zuckerberg lagi, why you should be nice to people. Semua orang ketawa, tapi esensinya di sini, dunia bisa berubah, teknologi semakin canggih, konsentrasi audiens semakin mahal dan atensi semakin mahal, namun fundamental dari PR itu tidaklah berubah. Karena dari public relation itu ada relationship di situ. Be nice to people. Humas adalah tentang relationship dan trust. Yang selanjutnya, Mas, intinya di sini bagi saya adalah kita dalam era COVID dan new normal ini kita perlu kreativitas. Kita harus mencari konten-konten dan kreatif dengan storytelling. Kita harus berkolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri. We have to personalize konten kita. Shifting PR mindset kita juga harus berubah. Next slide. So, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menurut saya, 3 hal. Next. Ini esensinya. Adopt, adapt, dan adapt. Kita harus mengadopsi lingkungan baru, new normal ini. Kita harus beradaptasi dengan membuat strategi komunikasi dalam misi situasi seperti sekarang ini. Yang terakhir adalah kita harus mahir, kita harus canggih, menjadi expert di dalam situasi seperti ini untuk memenangkan kompetensi. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Terima kasih, Mas Arif. Tentunya tantangan seperti saya bilang tadi mengenai banyaknya platform, banyak kompetisi, banyaknya channel-channel yang di luar sana yang membuat kita juga, kalau dulu kan media konvensionalnya juga terbatas, di koran, di radio, tapi setelah 2008 hingga sekarang ternyata medianya jauh lebih banyak, dan ini PR-nya sendiri, ya itu sekarang menjadi 2 sih Mas Eko, jadi produser dan publisher sekarang. Jadi bukan hanya dari teman-teman media, PR-nya sendiri, sosok-sosok humas sekarang juga membuat konten, mempublish konten ke dalam platformnya masing-masing. Cuman kalau sebelum COVID kita juga sudah melihat platform yang begitu banyak dan bagaimana mendapatkan atensi publik yang bisa disosialisasikan untuk bangun trust dan reputasi. Dengan adanya COVID seperti saat ini, maka lebih sulit lagi karena semuanya going ke arah digital platform, Mas Arif. Jadi kita nggak bisa lagi bikin offline event seperti biasa untuk menarik crowd, menarik atensi, untuk misalnya midnight sales dan segala macam untuk membantu marketing, public relation misalnya. Udah almost impossible dulu karena bisa mendukung konser, music dan segala macam. Sekarang semuanya bagaimana secara kreatif teman-teman PR bisa menyampaikan konten messaging-nya, brand messaging-nya ke dalam platform digital yang lebih efektif. Nah itu aja satu, cuman tantangannya kita bersaing untuk mendapatkan atensi. Jadi kreativitas menjadi key. Kita tahu di China misalnya, waktu COVID di lockdown kemarin, teman-teman para customer di sana kan nggak bisa keluar juga. Akhirnya untuk mendapatkan membeli produk, si produsernya membuat video ataupun di konten Instagram, dan bukan Instagram, mirip Instagram yang di sana. Terus dia kasih tahu cara membuat masakan ini seperti apa, ataupun dia mau menjual fresh vegetable dari gardennya. Dia videoin ini sayur Anda berasal dari sini, nanti sebelum di packaging di gosen mungkinnya dikirim ke customer tersebut. Jadi di situ ada trust bagaimana proses pembuatan masakannya seperti apa. Jadi dalam konteks lockdown waktu di China waktu itu ternyata timbul kreativitas baru, makanya banyak sekarang ada TikTok untuk meyakinkan sebuah konsumen juga memakai TikTok, Instagram Live menjadi kreatif karena orang pembeli sebagai konsumen ingin percaya bahwa produknya itu juga COVID free kan pastinya. Nah akhirnya kita sebagai produsen itu memikirkan bagaimana bisa menyampaikan pesan di dalam situasi yang sangat keterbatasan saat ini. Kebetulan saya lama di bank, di HSBC dan Citibank, jadi memang industri perbankan itu seperti Pak Estika bilang tadi adalah masalah trust. Bagaimana saya mempercaya untuk taruh uang saya di bank tersebut, hoping nanti bisa mendapatkan profit tentunya, tapi juga safe dengan menaruh di bank yang lumayan besar dan segala macamnya. Nah dalam situasi seperti COVID saat ini, trust itu menjadi critical factor.
kalau kita menjual semuanya hard selling di era seperti saat ini, tentunya customer tidak akan bersimpati lagi. Yang diinginkan adalah konten-konten berempati. Bagaimana bisa memudahkan kehidupan customer kita saat ini, memberikan produk kita bisa direlevansikan di tailor made sedemikian rupa, memberikan messaging yang empati kepada masyarakat atau kepada nasabah. Tidak hanya khusus dengan tabungan yang 5% jadi increase, kalau interestnya naik jadi 7%, mungkin customer tidak terlalu bersimpati ke arah situ, tapi bagaimana dengan Anda situasi seperti ini memberikan kemudahan, juga memberikan juga pesan-pesan kesehatan, memberikan mengenai healthy living saat ini supaya mereka juga bebas dari COVID, pentingnya masker. Jadi things yang memang berempati kepada masyarakat, kepada nasabah kita, tidak melulu produk-produk selling ataupun hard selling yang kita berikan kepada calon nasabah ataupun customer kita.